Halo, sahabat sehat. Halo Dokter Kung, Halo. udah nongol. Ap- Ya, terima kasih ya Dokter Kung sudah mau hadir lagi di sini untuk men-share pengetahuan tentang screening payudara. Waktu lalu kita sudah bicara tentang screening em, paru-paru, sekarang kita screening payudara. Mhm. Karena kebetulan bulan ini adalah menurut American Cancer Society ini bulan Oktober adalah Breast Cancer Awareness Month. Jadi saya pikir this is the right time ya kita bicara tentang screening payudara. Sebelumnya mungkin Dokter Kung saya bacakan dulu ya sebentar profil Dokter Kung supaya mungkin ada audiens yang belum sempat nonton live kita yang lalu bisa tahu ya. Ya, bisa. Dr. Kung Heng Nung adalah seorang ahli bedah, subspesialis bedah toraks dan payudara yang berpengalaman selama lebih dari 20 tahun. Spesialisasi bedah toraksnya diperoleh dari rumah sakit kanker ternama di Amerika Serikat bernama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Sejak saat itu minatnya tertuju pada kanker paru-paru stadium awal dan kanker multifokal, serta melakukan pendekatan terhadap kanker tersebut melalui operasi torakoskopi. Beliau juga berspesialisasi dalam operasi kompleks di area leher bawah atau dada atas. Beliau juga berperan dalam program pemeriksaan kanker payudara ketika Singapura mulai mengembangkan pedoman screening kanker payudara nasional dan terus terlibat dalam screening kanker payudara, merawat pasien dengan penyakit payudara dan penderita kanker payudara. Beliau berpraktek di National Cancer Center Singapore dari tahun 2000 hingga tahun 2014 dan mengepalai Departemen Bedah selama 8 tahun, serta memberikan pelayanan dalam bidang bedah kepada 4 institusi pelayanan kesehatan masyarakat secara bersamaan. Karena tingkat pencapaian layanan yang sangat tinggi, beliau telah memenangkan banyak penghargaan dalam bidang pelayanan prima dan inovasi. Saya rasa Dr. Kung sampai sekarang masih sangat produktif dengan papernya. Beliau fasih berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, Melayu, Mandarin, Hokkien, dan Cantonese. Untuk audiens dari Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih banyak nih pertama-tama Dr. Kung. Terima kasih Dr. Kung begitu sibuk sehingga tetap masih mau meluangkan waktu untuk audiens di Indonesia menjelaskan mengenai screening payudara menyelamatkan hidup Anda ya. Jadi menurut Dr. Kung bisa ceritakan sedikit saja memberikan gambaran kepada audiens kira-kira sebetulnya kanker payudara itu sebabnya apa ya? Terima kasih Ibu Inggi memberi peluang untuk saya memberikan sedikit maklumat untuk audiens kami di Indonesia dan mungkin di region, bukan aja di Indonesia, mungkin di Malaysia, mana-mana pun. Jadi sebab payudara kebanyakannya adalah dari segi gender, maksudnya kelamin wanita aja, dengan ada hormon estrogen dengan progesteron di dalam setiap bulan ada peningkatan hormon itu. Jadi itulah merupakan risiko yang tertinggi. Tapi itu bukan satu keadaan di mana wanita bisa mengawal. Tapi yang lebih penting ialah dari segi yang
penting sekarang ialah mungkin dari segi penggunaan hormone replacement therapy. Yang itulah yang terpenting kerana dari analisa dan research sampai sejauh 10, 20 tahun, 15 tahun dahulu, bahawa kami tahu bahawa penggunaan hormone replacement therapy, ya. Hormone replacement therapy bahasa Indonesia apa ya? Terapi hormon pengganti itu biasanya pada wanita menopause ya. Betul, Ya, betul. Jadi untuk menopause yang ya, berlebihan, ya. jangka masa yang panjang, beberapa banyak tahun, berterusan, tidak berhenti, sudah terbukti bahawa itu akan menyebabkan kanker payudara. Yang lain ialah mungkin dalam keturunan keluarga. Misalnya kalau ada keluarga-keluarga ibu, kakak, adik yang ada kanker payudara, risiko tentu lebih-lebihan. Jadi bila patient-patient ada keluarga yang sudah ada kanker payudara, patutlah lebih teliti sedikit untuk menjalani kajian screening mammogram ya. Ya, oke. Lalu sekarang mengenai screeningnya sendiri. Screening payudara itu seperti apa, Dr. Kung? Ya, jadi screening payudara yang terpenting pertama ialah dapatkan pengkajian mammogram dengan ultrasound. Mengapa? Ialah kerana bila kami tidak menjalani screening analisa atau testing begini, benjolan yang dirasa dengan payudara atau dengan tangan aja, biasanya benjolan sudah 3-4 senti. Jadi kalau kita tahu secara klinis kita pegang ada itu biasanya sudah lanjut, maksudnya sudah lebih lanjut maksudnya Dr. Kung. Betul, betul. Jadi kalau dirasai pemeriksaan sendiri di mana dicadangkan banyak buatkan self breast examination ya, dianjuri oleh banyak medical juga. Biasanya pun susah kerana benjolan yang dapat dijumpai sudah sampai 2 senti atau 3 senti. Dibanding dengan kalau kami menjalani testing mammogram atau ultrasound, benjolan sekecil 1 senti ataupun kurang dari 1 senti, 1,5 senti pun bisa dideteksi. Dan misalnya kalau benjolan itu adalah kanker payudara, rawatannya banyak successful ya. Banyak kejayaan untuk pulih, sembuh. Jadi itulah sebabnya kami menggalakkan banyak wanita menjalani mammogram dengan ultrasound tanpa, walaupun tidak ada gejala lagi ya. Itulah sebabnya kami mesti galakkan kaum wanita, terutamanya dalam bulan ini ya, bulan Oktober, bulan breast cancer ya. Jadi Ibu Inggi bagus juga pakai baju pink seperti merah. Pink ribbon sebetulnya. Betul. Jadi pink merupakan warna untuk breast cancer awareness month. Jadi kalau bisa setiap hari bulan ini teruskan wanita-wanita dalam audiens ini teruskan pakai blouse pink agar lebih banyak wanita paham. Ya, artinya kalau pakai blouse pink sudah paham tentang breast cancer awareness ya. Ya, betul. Jadi, ya betul. Ya, jadi kalau kita melihat datanya ya, Dr. Kung, saya coba cari data di Indonesia. Di Indonesia itu pada tahun 2022 data terakhir itu at glance ya, jadi bukan data yang detail dari WHO untuk Indonesia. Itu breast cancer itu tertinggi di antara semua cancer yang ada di yang diderita wanita.
Jadi wanita itu paling banyak menderita itu female ya menderita breast cancer itu sampai 30,1% untuk penderita cancer ya. Jadi dia rankingnya nomor 1. Betul. Ya. Dan informasi itu betul dan akurat kerana statistik itu sama juga di negara-negara lain juga. Misalnya di Singapura ataupun di Malaysia, kanker payudara ialah juga terutama. Jadi adalah kepentingan untuk kami memberikan informasi kepada audiens ataupun masyarakat agar kanker ini perlu dideteksi dini ya. Ya. Sekarang kalau misalnya deteksinya itu kan Dokter Kung bilang bisa dengan menggunakan mamogram ataupun ultrasound. Itu kita mana yang lebih baik kita jalankan? Karena ultrasound kan berbeda dengan mamogram kan? Oh, bagus. Bagus soalannya Ibu Inggi. Kerana kami mesti tengok ultrasound dengan mamogram seperti dua cara yang complementary. Kedua, memberikan informasi yang complementary untuk meningkatkan lagi ketepatan diagnosisnya. Misalnya ya, kalau kami bilang sejenis kanker payudara ialah perkapuran yang berkelompok di payudara. Perkapuran yang berkelompok cuma bisa nampak dengan menggunakan teknik mamogram aja. Kerana mamogram seperti menggunakan X-ray. X-ray bisa deteksi titik-titik perkapuran yang halus, yang berkelompok dan tajam ya. Di bahasa Inggeris kami bilang dia clustered microcalcification. Jadi bila ada report, kalau misalnya wanita-wanita yang bisa baca report-report bila di Indonesia, dan kalau reportnya bilang bahawa ada clustered microcalcification, patutlah dibuatkan langkah selanjutnya. Kalau dibanding dengan ultrasound, bagaimana tak nampak ialah ultrasound tidak nampak perkapuran-perkapuran yang kecil ini. Jadi tapi ultrasound bisa tengok benjolan-benjolan yang kecil di mana bentuknya bisa dibuatkan perbandingan dengan akurat sama ada benjolannya krista, misalnya banyak cairan dalam, ataupun bisa nampak ini benjolan kecil, miom kecil aja, miom ya, seperti miom di rahim. Jadi payudara pun ada miom, kami bilang fibroadenoma, ya, ataupun di Indonesia banyak menggunakan FAM ya, FAM. FAM. Itu ialah sering kali di report di ultrasound Indonesia, dia bilang FAM. Kalau FAM ataupun cairan krista, biasanya bisa dibiarkan ya. Kalau dia membentuk batasnya tak jelas, batasnya bergerigi ataupun benjolan yang lebih bulat dari oval, kami khawatir sedikit lah. Okey, itulah perbezaan teknik ultrasound dibanding dengan mamogram di mana dua-duanya complementary. Saya dengar betul nggak Dr. Kung bahwa sekarang mamogram itu juga sudah 3D ya? Ya, betul. Jadi bagaimana 3D ialah kerana biasanya teknik mamogram biasanya mengambil dua gambar aja. Gambarnya seperti begini, dia tengok dari atas ke bawah ya. Dan satu lagi gambar dia tengok kiri ke kanan. Jadi kami bisa nampak dua gambar. Yang ni gambar mungkin gambar kiri kanan, yang ni gambar mungkin atas ke bawah ya. Jadi biasa mamogram dua gambar aja. 3D sama juga di mana mereka bukan ambil saja dua gambar, tapi kami mengambil
gambar-gambar yang lebih banyak. Jadi misalnya payudara di sini, gambarnya ambil beberapa Slice. keping, Ya. slice ya, banyak slice. Jadi bisa nampak keseluruhan payudara dengan lebih akurat kerana kami mengambilkan gambar-gambar sekeping-sekeping. Actually, 3D mammogram sama dengan teknik seperti yang banyak kami faham di medis, di mana kami buatkan CT scan. Pernah Iya, dengar CT scan, Ibu? iya. Saya rasa banyak pasien pun tahu ya Iya, CT scan. Jadi CT sama juga teknik di mana CT scan merupakan scan di mana badan akan diambil gambar dengan berkeping-keping ya. dan lepas tu kami tengok gambarnya. Sama juga 3D dan juga tidak sakit, tidak ada apa-apa sakit yang berlebihan. Jadi baguslah ada teknik yang baru kerana deteksi perkapuran pun lebih akurat. Iya. Terus kalau misalnya ini X-ray untuk mamogram, radiasinya bagaimana? Kan kalau waktu paru kan Dokter Kung ada yang low dose. Apakah mamogram ada yang low dose? Jadi mamogramnya pun low dose sudah banyak kerana dia bukan radiasi yang banyak. Radiasi mungkin 6-10 milisievert begitu, tak banyak 10-20 milisievert, di mana radiasinya tidak sampai exposure radiasi untuk sekitar alam dalam setahun kami. Jadi radiasinya banyak selamat dan untuk manfaat deteksi dini payudara, benefit outweigh the risk. Oh, oke. Jadi sebetulnya aman ya. Jadi karena kan banyak orang khawatir itu ambil X-ray, kita we have to do it every year gitu. Aduh, kena X-ray lagi kan apakah justru nanti X-ray lagi menyebabkan cancer malahan karena terlalu banyak kena radiasi ya. Jadi sebetulnya kalau mamogram itu juga bisa low dose ya. Ya, betul. Jadi dosisnya bukan banyak. Jadi banyak selamat. Ada tak pernahlah masalah dengan radiasinya. Jadi jangan khawatir para audience ya, penonton. Ya. Jadi aman ya, boleh dibilang aman ya. Betul. Oke. Lalu kalau misalnya itu untuk usia berapa sih seharusnya kita melakukan screening ini mulainya? Jadi biasa direkomendasi seluruh dunia, biasanya pun mulai untuk wanita umum ya, misalnya wanita tidak ada keturunan ataupun tidak ada keluarga yang ada kanker payudara. Biasanya wanita biasa dengan risiko umum biasa direkomendasi lebih dari 40 tahun mulai buatkan mamogram sekali setahun. Jadi 40 tahun yang ke atas lah. Dan biasanya di mamogram sampai setiap tahun begitu sampai 70-an misalnya pasien sekarang banyak aktif pun bisa teruskan begitu kerana testing mamogramnya banyak selamat. Tapi misalnya ada pasien di mana ada keluarga yang ada kanker payudara, terutamanya keluarga-keluarga yang ada kanker payudara lebih muda, misalnya 35 tahun sudah ada ataupun 30 tahun, barulah direkomendasi mulai dari umur yang agak sama dengan para keluarga. Tapi kebanyakannya 40 yang ke atas baru mamogramnya. Ya, jadi di usia 40 sudah kalau tidak ada genetik itu lebih baik dimulai usia 40 setiap tahun. Tapi kalau dia ada genetik dilihat usianya berapa. Kalau kenanya masih sangat muda lebih baik di usia itu kita juga sudah mulai melakukan mamogram begitu ya Dokter Kung ya. Betul. Betul. Satu lagi rekomendasi ialah biasanya kami juga untuk wanita yang kurang dari 40 tahun, ada juga yang banyak aktif dan banyak
interested ya, banyak berminat untuk kesihatan yang bagus. Jadi wanita-wanita yang walaupun mungkin tidak ada keluarga yang ada kanker payudara, tapi dia rasa ada apa-apa benjolan di payudara ataupun rasa ngeri ataupun apa-apa masalah lain, bisa juga buatkan ultrasound. Jadi ultrasoundnya bisa dibuatkan kerana ultrasoundnya tidak ada radiasi dan ultrasoundnya banyak selamat. Dibuatkan analisa terutamanya untuk wanita-wanita yang kurang dari 40 tahun. Ya, Lebih muda. muda. Jadi jangan juga ya. Jadi perhatian yang penting ialah taulah gejala-gejala benjolan payudara untuk dapatkan analisa medical agar kami bisa pastikan tidak masalah ya. Lalu Dokter Kung, kalau kita misalnya seperti saya sudah usia 67 setiap tahun melakukan mamogram, sampai kapan saya harus melakukan mamogram itu? Jadi teruskanlah kerana kami pun ada nampak payudara terkena wanita yang 70-an, 77, terutamanya kerana banyak wanita sekarang banyak sihat. Umur-umur bisa sampai 85 tahun ke apa-apa. Baru minggu lalu saya ada satu pasien di mana 73 tahun, 75 tahun. Dia pun ada kanker payudara dan dia juga ada kanker paru-paru yang kedua-duanya dalam satu pasien. Jadi itulah sebabnya banyak senang kerana saya mahir membuatkan rawatan untuk kedua-duanya. Jadi bisa rawati pasien ini dan sampai dia selepas operasi dia sihat sekarang dan jadi kami teruskan rawatan dia dan dia juga teruskan mamogram dengan ultrasound lah kerana badannya sihat. Dia ibu itu masih di rumah jalan-jalan, pergi ke bisa pergi ke shopping, ke pasar. Jadi selama-lamanya pasien sihat dan juga tidak ada apa-apa masalah lain, teruskanlah untuk kehidupan yang panjang dan aman ya. Jadi sebetulnya mulai dari 40 tidak ada batasan terus sampai kapan saja, pokoknya setiap tahun sebaiknya tetap dibuat mamogram karena tidak ada batasan usia ya. Betul. Yang lain juga misalnya kalau pasien sudah 70 lebih dan mungkin lemah, tak semestinya bahaya rawatan kerana juga kadang-kala ada pasien di mana usianya tinggi, tak usah ada rawatan yang cara lain, tak semestinya operasi. Bisa minum obat, bisa dia kontrol mengecilkan benjolan begitulah ya. Jadi ada banyak cara untuk pengobatan kanker payudara. Jangan putus asa. Ya, dan early detection katanya hasil perawatannya juga lebih baik ya. Betul. Jadi betul Ibu Enggi pun tahu dan sudah baca ya, informasinya bagus. Jadi maksud Ibu Enggi audience ialah kalau kami deteksi benjolan yang kanker payudara yang lebih kecil, lebih rendah tahap stadiumnya. Jadi kami bisa deteksi benjolan kanker payudara stadium 1, stadium 2 dan rawatan ialah curatif ya. Curatif maksudnya bisa sembuh sendiri. Dan juga tadi saya bilang bila kami membuatkan mamogram dan kalau kami deteksi perkapuran yang berkelompok dan biopsinya sudah pasti bahawa kankernya banyak awal, kami pun banyak pasien di mana ada stadium kosong ya. Stadium kosong. Jadi stage 0 ya. Maksudnya bila stage 0 ialah dia punya pasien kankernya pun belum penyebaran. Misalnya kanker selnya masih dalam pembuluh susu dan belum lagi keluar dari dinding ataupun lantai pembuluh susu ya.
Ya, jadi hasil rawatannya banyak bagus. Hmm. Hmm. Dokter Kung, apakah kanker payudara ini ada hubungannya dengan kalau misalnya wanita tidak menikah, tidak pernah Hmm. menyusui, ataupun tidak punya anak, itu rate-nya itu lebih lebih tinggi, harus lebih awareness-nya harus lebih besar pula nggak? Jadi betul juga kerana faktor-faktor ataupun ciri-ciri yang ibu sudah bilang ialah uh, manifestation ya adalah bagaimana cakap manifestation ya bahasa Indonesia. Manifestasi. Manifestasi ialah jangka masa hormon estrogen di badan lebih panjang. Kerana bila kami ada kurang beranak ya, kurang pregnancy, hormon estrogen lebih banyak. Ataupun mungkin apapun permulaan haid menaki ya, pertama kali menstruation lewat. Jadi bukan awal. Jadi Terlalu lebih cepat, terlalu terlalu cepat, cepat terlalu awal. menstruasinya. Jadi lebih tinggi risikonya. Oh, Satu lagi contoh ialah mungkin wanita yang tidak menyusu anak, tidak menyusu anak kerana bila kami patient-patient menyusu anak, hormon estrogen di darah akan banyak rendah. Jadi oh, misalnya patient kalau menyusu anak sampai usia 2, usia 3, usia 4. Jadi um, taraf hormon estrogen di bawah di dalam darah banyak rendah, jadi kurangkan risiko kanker payudara lah. Betul. Jadi oh. pembacaan Ibu Inggi betul ya. Oh, iya, 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 iya. Lalu Hmm. apakah ada hubungannya, Dokter Kung, kalau misal kena kanker payudara itu dengan kandungan? Tidak ada, bukan kandungan yang pregnancy ya, Ya, kandungan. maksudnya dengan ovary cancer or anything. Okay. Jadi yes betul ada juga perhubungan sekarang kerana kami pun sarankan bahawa wanita-wanita yang ada keluarga ada ovarian cancer juga patutlah menjalani breast cancer deteksi dini. Mengapa? Ialah kerana ada pelibatan genetik di mana bisa menyebabkan kanker ovary dengan kanker payudara sama. Jadi itu ialah perubahan genetik seperti jin-jin di patient itu ada perubahan. Kami bilang jinnya ialah Ya, BRCA1, kawan. BRCA2 ya. Mengapa? Ialah kerana jin BRCA biasanya merupakan jin yang melindungi patient dari kanker ya, tapi bila ada perubahan jin di mana jinnya sudah rosak, jadi patient itu sudah berkurangan perlindungan dari kanker payudara. Jadi bila dia ada kerosakan jin itu, patient akan lebih tinggi risiko untuk kanker payudara dan kanker ovary. Bukan aja dua-dua kanker ini, perubahan jin juga bisa meningkatkan risiko untuk kanker pankreas dan kanker-kanker lain lah. Jadi itulah sebabnya sekarang kalau kami deteksi wanita-wanita yang ada kanker payudara yang muda ataupun ada keluarga yang beberapa orang ada kanker payudara, kanker ovary ataupun kanker kolon ya, termasuk juga kolon. Oh, itu Ah, juga ada gene problem. jadi kami biasanya cadangkan patient menjalani tes darah dan untuk deteksi pastikan tidak ada itu kerosakan jin BRCA. Jadi ini kalau kita bicara tentang jin ya, Hmm. Dokter Cook ya. Jin itu kan ada mutation dari jin. Itu sifatnya tuh keturunan atau bagaimana ya?
Ya, betul, betul. Jadi Keturunan perubahan jadinya. jinnya ialah dari Keturunan. keturunan. Jadi Jadi kita datang keturunan. bawa mutasi, jadi kita datang kalau seandainya itu dari jin, kita lahir, kita datang, kita bawa itu jin sudah mengalami mutation di BRCA1 dan BRCA2-nya. Ya, Oh, betul. Itulah sebabnya oh, bila kami ada deteksi patient yang ada kanker payudara, kanker ovarium, dan kalau misalnya perubahan gene deteksinya ada kerosakan, jadi selain daripada patient, kami pun mesti cadangkan ngomong bicara dengan para patient, dengan keluarga sama ada keluarga-keluarga lain juga terima testing ya, pengajian sama mereka ada jin itu. Kerana banyak penting juga. Kerana mengapa ialah kerana dengan kerosakan jin ini risiko kanker payudara untuk pasien yang ada jin itu sampai 60-90% akan dapatkan aduh, kanker payudara. Ya, banyak tinggi. Kanker BRCA2 mungkin dari 45% sampai 75% kemungkinannya. Itulah sebabnya selain daripada patient, kami pun mesti tanggungjawab berikan informasi kepada wanita-wanita keluarga yang lain agar mereka pun bisa membuatkan ya perhatian yang lebih teliti agar tidak datang dengan kanker dengan taraf yang tinggi ya, stadium tinggi. Jadi kalau misalnya orang yang terkena cancer, biasanya kalau di Singapura juga langsung dites itunya jinnya ya, Betul, untuk betul. Jadi tahu, tes untuk supaya tahu sebabnya apa ya Dokter Kung ya. betul. Ya, betul. Untuk Jadi di perhatian buat Singapura keluarga yang lain juga ya Dokter Kung ya. betul, betul. Jadi di Singapura sudah banyak sering kami tes gene ini dan juga kadang-kala sekarang kami pun ada genetic clinic, ada genetic counseling. Jadi banyak bagus dan banyak penting lah sekarang. Ya. Jadi kalau begitu, kalau misalnya seperti saya kan, my grandma kan cancer, breast cancer. Sudah turun ke my auntie satu juga kena gitu ya. Jadi this is from my father's side gitu. Apakah lebih baik saya seperti saya juga periksa gene mutation atau tidak? Ya, bisa juga kerana bisa juga, tapi mengapa informasinya belum cukup ialah biasanya bila kami ada informasi begitu, kami juga mesti buatkan, kami bilang family tree ya. Family tree mesti tengok berapa, tengok umurnya berapa. Misalnya kalau grandmother-nya ya, nenek ya, di Indonesia bilang nenek ya. Nenek. Misalnya nenek mungkin dapat kanker payudara umur 70-an. Ya. Dan juga mungkin aunty ataupun kakak ya, mungkin juga 70-an. Yang itu tidak ada keturunan. Mengapa? Ialah kerana bila usia meningkat, setiap tahun risiko kanker pun akan naik. Ya, jadi misalnya risiko kanker orang yang lebih dari 60-an, risiko untuk kanker payudara 10 kali lebih dari orang yang muda. Jadi kalau keluarga yang dapatkan kanker payudara dalam usia yang tinggi, tidak semestinya keturunan. Jadi kami mesti tahu informasinya sama bila para keluarga itu dapatkan kanker payudara, sama ada selain daripada itu bagaimana dengan keluarga di husband side ya. Jadi itulah mesti buatkan family tree. Lepas itu kami faham lebih banyak, baru kami cadangkan sama ada tes gene, ya tes itu genetik atau tidak ya. Ya. Terus kalau misalnya menurut Dokter Kung, kalau misalnya orang berpikir, saya sehat, keluarga saya tidak ada yang terkena kanker payudara.
it means I'm free. Aku nggak usah ambil tes. Itu bagaimana menurut dokterku? Jadi kalau begitu saya selalu pelan-pelan menasihatkan bahawa kami semua orang nak sihat. Jadi janganlah fikir begitu kerana takut ialah kalau bila ada rasa benjolan, stadiumnya stadium 2, stadium 3. Jadi kami mestilah menggalakkan wanita-wanita jangan fikir begitu kerana ada cara-cara deteksi dini seperti mammogram, ultrasound untuk buatkan kesihatan ataupun riwayat kehidupan yang biasa. Ya, jadi jangan fikir begitu ya. Kami mesti galakkan mereka datang membuatkan deteksi dini lah. Iya. Terus kalau untuk deteksi dini ini apa nggak memungkinkan dengan MRI aja, dokter? Okey. Jadi itulah Ibu Inggi banyak bagus. Saya pun dekat nak beritahu kepada audiens kami mengenai MRI. Jadi janganlah teruskan pergi MRI. Mengapa? Ialah kerana MRI merupakan deteksi yang kadang-kala bisa deteksi banyak benjolan yang bukan kanker. Bisa rancu ya. Jadi dia akan mengelirukan ya, confuse. Jadi lebih bagus mulai dengan deteksi menggunakan ultrasound dengan mammogram dulu. Lepas itu kalau ada apa-apa yang curiga ataupun ada apa-apa yang kurang pasti, konsultasi dengan doktor dulu agar kami bisa membuatkan analisa yang akurat dan buatkan cadangan sama ada MRI payudara perlu dibuat. Mengapa juga satu lagi ialah teknik MRI bukan senang. Kadang-kala ada di mana tempat mereka bisa menggunakan protokol MRI yang salah, jadi tidak akurat ya. Jadi yang lebih penting ialah jangan pergi MRI dahulu, tapi buatkan mammogram dengan ultrasound kerana kalau di pusat-pusat yang sering buat mammogram dengan ultrasound, terutamanya fasilitas-fasilitas yang selalu buatnya, bisa dapatkan hasil mammogram dengan ultrasound yang banyak akurat ya. Okey. Jadi jangan membazir wang dulu. Buatkan nggak usah pikir MRI ya artinya ya. Betul, jangan fikir MRI terutamanya kerana bisa deteksi kondisi lain di mana bukan masalah. Jadi seringkali bisa malah jadi nanti hasilnya membingungkan ya. Betul. Oke. Terus kalau begitu, Dokter Kung tadi kan sudah menyinggung masalah self-check ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, self-check sepertinya nggak perlu ya? Ya, bisa juga digalakkan, tapi bukan dah langkah yang terpenting lah saya dalam pandangan saya. Kerana ada banyak payudara di mana bukan senang membuatkan self-check tu kerana ada payudara di mana dia punya jaringan-jaringan banyak keras. Dan juga ada payudara-payudara di mana jaringannya konsistennya sinnya tak sama. Jadi bisa juga banyak pasien di mana mengelirukan kerana mereka tidak faham benjolan-benjolan Itu nggak mudah juga sebetulnya buat kita melakukan self-check ya, dokter. Ya, karena betul. Kita tahu ini benjol apa bukan. Ya. Karena kan banyak jaringan-jaringan di sekitar payudara itu, jadi kita sendiri juga kadang-kadang tidak paham ini bahaya atau tidak bahaya begitu. Betul. Jadi langkah yang lebih bagus ialah selain daripada membuatkan kajian payudara sendiri, tambahkanlah dengan ultrasoundnya. Dan kalau ada apa-apa yang tidak kurang tahu sama benjolan ada atau tidak, yang tersenang ialah buatkan ultrasound payudara. Kerana doktor-doktor saya sendiri pun kadang-kala rasa penebalan payudara pun saya pun tidak tahu sama ada benjolan atau tidak benjolan. Jadi kami pun mesti buatkan ultrasound, pastikan apakah perubahan di bawah.
Karena ada benjolan yang cuma penebalan jaringan payudara aja, terutamanya orang yang muda, ya. Jadi dan juga bila buatkan kajian ultrasound, saya nasihatkan kepada wanita semua jangan panik ya. Panik apa? Panik. Bagaimana di Panik. panik? Jangan panik kerana 90% benjolan-benjolan bukan kanker. Jadi jangan khawatir. Belum tentu Buatkan ultrasound. kanker. Ya, buatkan ultrasound, dapatkan gambar-gambarnya dan tengok analisanya bagaimana. Yang penting ialah mesti faham doktor-doktor yang tengok bisa tengok gambarnya, tengok bentuk ya, bentuk benjolan. Bukan aja berapa biji benjolan, tapi mesti tengok bentuknya, batasnya, bayangan di belakang, banyak-banyak ciri. Jadi jangan khawatir. Jadi memang harus pergi pada ahlinya ya. Ya, perlu pengalaman tersendiri untuk mendetek ini apa, karena benjolan tuh bisa macam-macam ya. Betul. Dan juga banyak juga krista ya. Karena kalau bila deteksinya ultrasound menunjukkan cuma krista, kebanyakan krista-krista kalau juga akan datang balik, datang hilang menurut menstruasi. Jadi bila wanita report keluar bahawa yang ini deteksi ialah krista, itu semula jadi natural. Jadi jangan panik juga ya. Okay? Cuma bila kami tidak tahu ataupun kurang kepastian krista, barulah datang pergi ke tengok doktor agar dapatkan nasihat yang lebih akurat. Dr. Kung, kan tadi Dr. Kung bilang kalau gender itu perempuan lebih banyak terkena cancer. Tapi kan bukan berarti laki-laki tidak bisa terkena cancer payudara dong. Laki-laki pun ada. Iya. Laki pun ada. Jadi mungkin kurang. Semua ke laki-laki kanker payudara dalam pengalaman saya mungkin 1-2% aja, bukan banyak. Jadi kami pun ada tengok deteksi patient-patient di mana ada kanker payudara ya. Jadi kadang-kala bisa confuse ya, ada mengelirukan, ialah kadang-kala ada gynecomastia ya, yang orang lelaki pun bisa ada payudara yang membesar dan juga mesti buatkan perbezaan ataupun analisa sama kanker payudara ataupun gynecomastia ya. Jadi yes, betul. Jadi orang lelaki pun bisa. Jadi kalangan lelaki di Instagram live ini ataupun wanita-wanita bila ada keluarga lelaki, beritahu mereka pun patut berhati-hati, jaga tengok ada apa-apa benjolan di bawah puting. Dan lebih selamat begitu ya. Terima kasih. Biasanya lokasi yang paling banyak di daerah payudara sebelah mana ya, Dr. Kung? Jadi Jadi biasanya terutama lebih kurang kebanyakannya lah. Kebanyakannya kan bahagian payudara di outer and upper. Maksudnya di luar. Kalau misalnya di sini ya, misalnya payudara sini, dia deteksinya yang puting di sini. Jadi biasanya lingkungannya ialah di luar. Ya, kebanyakannya di sana. Banyak terjadi daerah situ ya, Dok? Ya, di daerah. Bukan di sekitar puting ya? Bukan. Tapi kebanyakannya di daerah. Tapi untuk kalangan patient, jadi jangan cuma perhatian di sana, karena juga mesti perhatian keseluruhan payudara. Jadi ialah langkah yang terbagus ialah membuatkan kajian deteksi untuk seluruh payudara ya. Dr. Kung, kalau misalnya orang melakukan deteksi dengan screening dengan mamogram, misalnya 1 tahun 1 kali kan lebih baik. Betul. Adakah kemungkinan in between ini kemudian tiba-tiba terjadi benjolan? Bisa juga. Jadi nasihat untuk wanita ataupun semua ialah
walaupun menjalani screening mammogram ultrasound setahun sekali, terus juga memberikan perhatian kepada payudara, masih setiap sekali sebulan, seminggu 2 minggu ya, seminggu 2 minggu selepas menstruasi habis, buatkan kajian tangan, buatkan juga kajian ataupun tengok ya, adakah apa-apa puting ada perubahan. Jadi misalnya putingnya kalau pendarahan ataupun putingnya ada crack atau eczema seperti kulit yang tidak normal, datanglah dapatkanlah attention medis agar kami bisa pastikan tidak masalah ya. Okey. Jadi jangan fikir bahawa mammogram ultrasound 1 kali setahun di antaranya tidak masalah, tidak ya. Jadi mesti teruskan lagi lah, buatkan perhatian untuk kebaikan sendiri. Jadi tetap saja ya self check harus dilakukan ya Dokter Kung ya, tidak bisa diabaikan ya. Betul, pandai. Di samping kita melakukan perabaan, kita juga bisa melihat bentuknya ya. Kalau ada bentuk, ada sesuatu yang mengalami perubahan yang tidak normal, artinya kita harus cepat-cepat pergi cek ya. Ya. Dan satu lagi nasihat, dua lagi nasihat yang penting. Yang satu lagi ialah bila puting, kalau pendarahan ya, pun patutlah beritahu kami. Itu ya, juga puting, ya, pendarahan, dan pendarahannya bukan aja merah ya. Kalau pendarahannya agak darah tua, lebih merah tua ataupun hitam, patutlah beritahu kepada doktor-doktor di Indonesia ke mana-mana ya. Kerana itu pun merupakan satu gejala payudara kanker yang awal ya. Kerana kadang-kala dia ialah perubahan di pembuluh susu belakang puting. Jadi dia mula pendarahan, dan juga jangan khawatir kerana kadang-kala banyak juga ialah kondisi kanker payudara yang awal. Jangan putus asa. Satu lagi ialah bila puting tertarik masuk ya. Jadi itu pun mesti beritahu kami agar kami bisa berikan rawatan yang awal. Iya. Jadi Dokter Kung, topik kita ini bahwa screening payudara save your life itu betul-betul tepat ya, betul sekali ya bahwa ya betul. Mengapa ialah kalau begitu saya tunjukkan sedikit ya, saya cuba karena ini kali yang kedua saya buat live dengan Ibu Inggi. Saya cuba teknik baru. Jadi misalnya tengok ini ya. Jadi gambar ini di klinik saya ya. Patient ini pertama kali sudah 20 tahun lebih ya. Pertama kali dia ada kanker. Dia ini tahun mungkin 2004 ya. Dia rawati kanker payudara, dan ini pertama kali dia berikan gambar lukisan untuk saya. Dan gambar ini ialah dia baru 2 tahun dahulu dia berikan gambar ini kepada saya. Dia ada kanker payudara stadium 0 ya. Sudah 20 tahun lebih. Dan bukan aja sebelah, dia kanker payudara sudah 2 belah masa itu. Jadi dua-duanya. Jadi dia sudah sembuh dan tidak masalah lagi ya. Jadi harap gambar itu dan lukisan memberikan inspirasi kepada patient dan audience ini bahawa rawatan kanker payudaranya ada banyak kejayaannya. Successful rate-nya lebih besar kalau kita bisa menemukannya lebih dini ya, early detection kan. Jadi betul. Lebih baik betul. ya. Satu lagi nasihat yang penting ialah begini ya. Ada banyak cerita-cerita di masyarakat, bukan aja di Indonesia, di mana-mana pun di masyarakat ASEAN ini, di mana patient
tidak sudi membuatkan biopsi. Oh iya, betul. Ya, mereka banyak takut. Dia bilang, oh, biopsinya akan menyebabkan penyebarannya. Ya, Penyebaran seperti sarang semut. Bila ya, dicucuk dia akan keluar. ya, Ataupun sarang lebah-lebah ya. Bee ya. ya. Bee panggil lebah. Ya, lebah. Ya, Ya, lebah ya. Jadi dia bilang kalau dicocok dia akan penyebaran ya. Bukan begitu, bukan begitu. Kerana biopsinya tidak akan menyebabkan penyebaran. Okey, biopsinya penting kerana kalau kami biopsi dan juga sudah pastikan bukan kanker, benjolan biasa bisa dibiarkan, tak usah operasi. Tapi kalau dideteksi dan biopsinya jumpai kanker payudara, rawatan-rawatan sekarang banyak successful, banyak kejayaan. Jadi jangan khawatir kerana bila benjolannya, kankernya banyak kecil, operasinya mungkin sebahagian kecil aja, ya. Jadi jangan takut. Tidak banyak pasien sekarang tidak perlu menjalani operasi mastektomi. Jadi buatkan lumpectomy aja cukup ya. Jadi jangan fikir bahawa biopsi menyebabkan penyebaran. Okey? ya, itu mitos ya. Ya, betul. Itu mit ya. Betul. Jadi aman sesungguhnya ya. Betul. Oke. Ada lagi nggak Dokter Kung yang mau ditambahkan mengenai screening ini? Saya rasa cukup dulu kerana informasinya pun banyak. Ya. Dan mungkin tak tahu sama ada audience ada apa-apa soalan pun Ya, bisa tanya. mungkin kita masih ada waktu sebentar. Kalau ada pertanyaan dari audience silahkan ditulis saja. Jadi Dokter Kung memang sebetulnya katanya betul nggak sih satu dari kalau kita lihat di American Cancer Society mereka tuh ada tagline bahwa 1 dari 8 wanita akan terkena breast cancer dalam hidup mereka. Itu betul ya Dokter Kung? Betul. Jadi kerana usia lebih tinggi, lebih banyak. Jadi di Singapura lebih sama juga statistik begitu. Itulah sebabnya kami galakkan semua pasien menjalani screening deteksi dini lah. Ya, sekarang banyak penting kerana seluruh dunia pun sudah ada banyak. Itulah sebabnya Breast Cancer Awareness Month dan acara begini banyak penting. Ya, bukan aja Oktober, mungkin setiap bulan pun kami mesti sarankan ya kepada wanita kerana banyak masih takut ya. Jadi penting ya. Kerana kami pun masih kami pun masih tengok banyak pasien yang datang di mana ada benjolan besar ya. Tapi ialah jangan khawatir, datang lagi dan kami mesti berikan informasi yang pelan-pelan, jelaskan, tunjukkan gambar-gambar kepada pasien. Itulah cara teknik saya komunikasi di mana kami mesti memberikan penjelasan yang perlahan, yang aman dan penjelasan yang sabar. Jangan terburu-buru. Dan benar. Ya, dan betul. benar. Ya, betul. Dokter Kung, ada satu pertanyaan, Dok. I heard mammogram very high radiation. Is it safe to do it every year? Tadi kita sudah bahas sebetulnya ya, lagi betul. awal. Jadi kalau saya tengok cuba sedikit informasi di sini, radiation dose untuk mammogram jadi sama dengan ya, radiation dose untuk mammogramnya kalau 1 tahun radiasinya backgroundnya maksudnya di seluruh sepenuh 1 tahun radiasinya mungkin 3 milisievert ya. Radiation biasa cuma 0,5 milisievert aja. Ya, jadi sekitar alam kami pun ada terima radiasi dari sekitar pesawat alam. Juga ya. Pesawat juga. Pesawat juga ya. Itu jumlah radiasi
mungkin 3 sampai 10 milisievert dalam setahun. Radiasi menggunakan mammogram tidak high, not high at all ya, Ibu Melissa Eng ya. Melissa Eng 88. Radiasinya cukup mungkin 0,5 milisievert aja. Banyak selamat. Jadi jangan khawatir. Terima kasih atas soalan itu ya. Jadi aman ya. Betul. Saya juga dulu takut kok Dokter Kung, sama. Saya juga pernah saya di Singapura ada dokter juga bilang sama saya, sudah setiap tahun kamu negatif terus. Mungkin 2 tahun 1 kali saja cukup karena radiasinya is quite big gitu. Jadi kita juga jadi takut gitu. Ya, betul. Jadi kalau saya, patient-patient saya, di mana kalau saya sudah cukup kenali mereka, dan saya pun dalam masa tengok mereka dan saya ajar mereka bagaimana buat perhatian yang teliti, kadang-kala saya pun ada stretch sedikit, jadi 1,5 tahun begitulah. Terutamanya bila saya tahu keluarga tidak ada risiko yang tinggi, dan saya pun faham bahawa patient itu juga tahu bagaimana membuatkan kajian sendiri yang cukup akurat lah. Kadang-kala saya pun panjangkan sedikit intervalnya. Ya, kalau tapi takut bisa ya. Ya, betul. Oke. Jadi kalau saya mungkin bisa ambilkan kesimpulan bahwa kalau kita tuh ini ada lagi question 1. Is breast implant safe? Nowadays a lot of people do breast plastic surgery. Ya, jadi risiko plastik breast implant generally safe. Ada banyak patient yang masih ada buat breast implant, tapi masalahnya ialah dalam 15, 10, 20 tahun pun ada risiko sedikit untuk perubahan kanker. Jadi para patient kalau mereka nak breast implant, tidak dibantahan dari pandangan medis, tapi patient dan doktor-doktor mesti jelaskan bahawa risiko untuk kanker dari implan pun masih ada dalam 10 tahun, 15 tahun kemudian. Jadi pertimbanganlah dengan baik, kerana ada patient yang rasa mereka perlu, tapi mesti faham bahawa jangka masa panjang lah bagaimana ya. Whatever. Tapi ya tentu setiap langkah pun ada risiko ya. Jadi kalau sudah dibuatkan breast implant, Ibu Melissa, untuk para patient begitu, kami pun sarankanlah patut meneruskan membuat mammogram dengan ultrasound ya, terutamanya ultrasound untuk deteksi sama ada perubahan yang baru ya. Okey? Terima kasih soalannya Ibu Melissa. Ya. Jadi tetap ada barang di dalam badan kita. Saya kira kita tetap harus hati-hati ya. Betul. Karena whatever itu bukan barang yang ada dari badan kita sendiri ya. Jadi mungkin ada risk lah tetap bagaimanapun. Mungkin sekarang tidak, jangka panjang kita tidak tahu ya Dokter. Betul, betul. Ya. Karena kami mestilah tengok dari pandangan jangka masa panjang lah, untuk kehidupan yang panjang dan kehidupan yang bagus. Ya. Jadi Dokter Kung, saya mungkin bisa simpulkan bahwa kalau kita itu mau screening itu membantu kita untuk menangkap kanker itu lebih awal, supaya dia juga lebih mudah diobatin. Dan kalau kita mencintai masa depan kita harus lakukan screening. Karena itu kan menentukan masa depan kita juga ya. Kalau terkena kanker itu bukan saja habis uang banyak, tapi juga sakit luar biasa, lalu tidak bahagia lagi ya. Karena bagaimanapun tetap ada diliputi rasa takut, rasa khawatir ini, khawatir itu, jadi lebih tidak tenang ya. Lalu mungkin kalau untuk audiens di Indonesia, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan untuk melakukan screening gratis, yaitu
untuk pergi langsung ke fasilitas kesehatan tingkat 1 dengan BPJS. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau pergi. Sebetulnya pemerintah sudah menyediakan ini ya, tinggal kita mau lakukan atau tidak. Itu aja sih saya kira cukup pas. Kita sudah 1 jam, Dokter Kung, saking enaknya, saking serunya. Cepat ya. Saya pun tidak tahu cepat habis masa 1 Iya, jam. cepat sekali. Saya juga baru lihat jam tadi mau simpulkan, tahu-tahu sudah jam 8:02. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Dokter Kung, di tengah kesibukan yang luar biasa, ada operasi, semua tetap mau menyediakan waktu untuk audiens di Indonesia, dan informasinya begitu banyak, begitu bagus, dan sangat berguna buat kami, terutama wanita Indonesia. Ya, saya pun nak terima kasih Ibu Inggi kerana interviewnya banyak informasi dan memberikan informasi kepada wanita-wanita di Indonesia agar mereka sehat dan sembuh, semua baguslah. Terima kasih dari Terima kasih banyak. saya untuk on behalf of the Indonesian ladies. Ya. Terima kasih juga audiens yang sudah meluangkan waktu untuk join di live ini. Tapi kalau belum keburu atau tidak ada waktu, bisa dilihat di Instagram Reels Instagram saya dan di Instagram Dokter Kung. Saya juga kirim untuk Dokter Kung untuk disimpan sehingga orang semua masih bisa nonton anytime. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Dokter Kung. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Selamat malam. Good happy weekend. Happy weekend too. Ya, you too. Alright. Bye. Bye-bye.